Oke, semuanya sudah berangkat semua. Muhammad Haris, Muhammad Zaidan, Eva Noviana, Noel Paling, Noel Paling, Octaviano, Osel Aiden, Pratama Talitia Niaga, ya. Raditias, Raihan Maulana, Rafael Waskalis, Raffi Ibrahim, ya. Raja, Eva Ludo, Eva, Reza, Nido, Vino, Rizky Fajar, Rocky, Ronald Dwi, Sabila, Sani Musrifa, Setio, Tata, Tegar Prayoga, Nur Sulistyo, Valentino. Oke, kita kapan
pelajaran yang kemarin. Kemarin kita telah belajar tentang permutasi dan kombinasi, ya. Kemarin apa? Permutasi itu ya cara menyusun suatu objek dengan apa? Memperhatikan atau tidak kalau permutasi? Dengan memperhatikan urutan. Artinya apa? Artinya A, B itu tidak sama dengan BA. Kemudian yang kedua adalah kombinasi. Kalau kombinasi itu apa? Cara menyusun suatu objek dengan tidak memperhatikan urutannya. Kemarin permutasi itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Permutasi dengan unsur yang berbeda. Contohnya menyusun bola warna-warni, ya. Tuh. Menyusun foto, posisi foto orang tua kemarin, ya. Kemudian yang kedua, permutasi yang disusun dengan bentuk melingkar, ya. Permutasi yang disusun dengan bentuk melingkar. Contohnya seperti apa? Posisi tempat duduk yang dibentuk melingkar. Terus cara bersalaman dengan bentuk melingkar, ya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Dengan unsur yang sama. Contohnya menyusun kata dari kata Pancasila. Nah, kalian cari ada huruf yang sama atau tidak. Oke, untuk mengingat, silakan kalian perhatikan 3 kejadian ini. Kalian perhatikan 3 kejadian ini. Kejadian yang pertama, coba saya minta satu orang membaca. Mas. Ya. Ya. Ya, satu. Arkan akan membuat kata saja untuk alamat emailnya yang terdiri dari 5 huruf dan diikuti 2 angka berbeda. 3 huruf yang disusun berasal dari namanya, yaitu Arkan. Maka banyaknya kata sandi yang dapat dibuat adalah. Oke, dari kejadian ini kita bisa membuat kata sandi menggunakan apa? Permutasi atau kombinasi? Permutasi atau kombinasi. Nah, di sini kira-kira huruf, kalau sandi itu huruf urutan huruf diperhatikan atau tidak? Kalau sandi urutan huruf diperhatikan atau tidak? Misal Aji 1, 2, 3 sama Aji 1, 2, 3 itu sama atau tidak? Tidak. Berarti kejadian yang pertama menggunakan apa? Permutasi atau kombinasi? Permutasi. Kenapa? Karena memperhatikan urutan. Kira-kira permutasi apa yang digunakan? Permutasi apa yang digunakan? Tadi kan tiga ya permutasi, ya, dengan unsur yang berbeda. Permutasi siklis atau permutasi yang disusun dengan cara melingkar, atau yang ketiga permutasi dengan unsur yang sama. Kalau unsur yang sama berarti apa? Berarti kita menggunakan unsur yang sama. Oke, yang kejadian kedua. Boleh yang belakang, yang lagi main kertas. Nah, yang kedua, kejadian kedua. Baca yang berapa? Struktur pengurus kelas yang terdiri dari kedua sekretaris dan bendahara. Menurut kalian berapa banyak struktur pengurus kelas yang dapat terbentuk? Nih, menurut kalian berapa banyak susunan struktur pengurus kelas yang dapat dibentuk? Jadi yang dibutuhkan itu ada apa aja? Struktur kelasnya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kira-kira kita akan menggunakan permutasi atau kombinasi? Kira-kira kita memerlukan permutasi atau kombinasi? Ketua, sekretaris, bendahara. Oke. Nah,
Kalau misal ketuanya Juni, terus sekretarisnya Adit dan bendaharanya Putri. Nah, kira-kira kalau misal posisi seperti ini dengan posisi, mohon maaf pada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, perintah panggilan ditujukan kepada Bapak Sugiono. Sekali lagi, perintah panggilan ditujukan kepada Bapak Sugiono dan Ibu Iis Widianti. Sekali lagi, panggilan ditujukan kepada Bapak Sugiono dan Ibu Iis Widianti, ditunggu orang tua siswa di ruang guru. Terima kasih. kira-kira posisi ketua Joni, sekretaris Adit, bendahara Putri itu apakah sama dengan ketuanya Putri, Adit sebagai sekretaris dan Joni sebagai bendahara, apakah sama? Kalau yang di sini ketuanya siapa? Joni. Kalau di sini Putri. Berarti posisinya berbeda. Artinya apa? Artinya kita menggunakan apa? Permutasi. Kemudian yang terakhir. Mas. Yang pakai pena. Kejadian nomor 3. Yang kejadian Tiga. ada persiapan UTS baru atau Purwokerto akan diadakan rapat mas terus Terus nggak kelihatan mau kelihatan? pembentukan panitia yang akan dihadiri 10 orang jika rapat tersebut diadakan di rapat yang berbentuk meningkat. Menurut kalian ada berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin terbentuk? Oke, di sini ada kata-kata yang familiar gak? Melingkar. Oke, berarti kita menggunakan apa? Permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permutasi apa? Permutasi simplis. Nah, kenapa? Karena ada kata berbentuk melingkar. Oke, itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang, melanjutkan ya, tentang ruang sampel dan juga peluang suatu kejadian. Jadi ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu nanti. Pokoknya pada pertemuan kali ini kalian itu diharapkan bisa pertama itu menentukan banyaknya ruang sampel dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu ada himpunan pasangan berurutan, kemudian ada diagram pohon, nanti kalian akan menggambar pohon. Yang ketiga, tabel dengan menggunakan tabel. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan bisa menentukan peluang dari suatu kejadian. Oke. Menurut kalian peluang itu apa? Sebelum lanjut, peluang itu apa? Kesempatan. Ya. Kalau misal kita sedang lomba, pesertanya itu ada 4. Kemudian saya salah satu dari ke-4 peserta itu. Kira-kira peluang menang saya berapa persen? Ayo. Kira-kira peluang menang saya berapa persen? Ada 4 nih. Salah satunya saya. Kira-kira saya punya kesempatan menang berapa persen? 25% ya. Jadi seperti itu. 25% itu dari mana? Dari 100%. Nah, ini gambar apa? Gambar duit ya. Gambar duit. Kira-kira uang segini bisa buat beli apa sekarang? Permen dapat berapa? 500 dapat berapa? 2. Berdua mahal ya.
Oke, kira-kira saya bawa dulu ya. Nah, kira-kira dari satu koin ini ada berapa sisi? Ada dua. Katakanlah yang gambar Garuda ini kita anggap sebagai gambar ya. Sedangkan baliknya angka 500 itu kita anggap sebagai angka. Nah, kalau misal kalian pernah lihat nonton bola? Wasit? Nah, gitu. Kira-kira peluang munculnya gambar menurut kalian udah berapa? 50 dari mana? Dari 100 dibagi 2. Berarti kalau ditulis 100 bagi 2. Nah, 50 ini berapanya 100? Setengah. Jadi 50 itu sama dengan 1/2 kali 100. Nah, sekarang duanya ini kita ambil dari mana? Dari jumlah sisi koin. Kemudian satunya ini diambil dari mana? Dari apa? Sisi koin yang ingin kita harapkan. Tadi kan yang kita harapkan peluang munculnya gambar. Berarti yang satu ini adalah sisi gambarnya dari koin. Nah, itu merupakan gambaran dari peluang. Gampang ya? Pak, pertama kalian cari dulu ada berapa. Kalau misal dalam satu koin ada berapa jumlah sisinya. Kemudian kalian cari kira-kira peluang apa yang ingin kalian cari. Bisa peluang munculnya angka atau bisa peluang munculnya gambar. Nah, ini untuk kalau satu koin. Nah, nanti kita belajar kalau misal ada 2 koin, ada 3 koin, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini. Kemudian hubungannya apa dengan ruang sampel? Ruang sampel itu merupakan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Artinya apa? Kalau misal kita lempar uang koin, kira-kira sisi yang mungkin muncul ada apa aja? Kalau misal saya lempar 1 buah koin, kira-kira sisi yang mungkin muncul ada apa aja? Gambar sama angka ya. Kalau misal saya lempar 2 buah koin, ya, katakanlah ya, set, lagi deh, bang kayak gini. Kira-kira gambar yang mungkin muncul ada apa saja? Gambar dan angka, terus gambar dan gambar, terus angka dan angka, terus angka dan gambar. Nah, itu merupakan ruang sampel kalau kalian tahu ya. Ruang sampel. Jadi ruang sampel itu ada berapa banyak kejadian yang mungkin muncul. Bisa jadi kalau kita lempar 2 koin yang muncul itu ada angka-angka, gambar-gambar, gambar angka dan juga angka gambar. Nah, ini itu mirip seperti permutasi, artinya apa? Urutan itu diperhatikan. Jadi koin pertama dengan koin kedua itu diperhatikan urutannya. Bisa angka gambar dan juga gambar angka itu dihitung berbeda. Itu ya. Itu merupakan bentuk dari ruang sampel dan juga ruang. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Seperti biasa, saya ingin satu kelompok tadi dari 3 sampai 4 orang. Ya. Yang masih kurang, misalnya ada kurang 1, boleh? Masih kurang, Mas. Ayo. Iya, udah boleh satu lagi tambah basic ketik
Oke, semuanya buka. Baik semuanya, sebelum dimulai kita buat kesepakatan dulu ya. Kalian boleh menggunakan hak gawai atau HP dengan catatan tidak boleh membuka ya games dan media sosial selain WhatsApp ya. Media sosial selain WhatsApp. Kalau misalnya yang ketahuan buka games atau media sosial selain WhatsApp, HP-nya ditaruh di depan dan diambil setelah jam matematika selesai. Oke? Sekarang silakan mulai. Jangan lupa isi identitasnya. Kalian perhatikan kejadian yang pertama dulu. Oke, sebelum mulai silakan baca dulu dua pengertian, yaitu tentang peluang dan juga peluang sampel. Saya beri waktu 1 menit untuk membaca dua pengertian, peluang dan juga ruang sampel. Apanya digading? Ya, sekarang kita bahas kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama tentang apa? Tentang menentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel menggunakan himpunan pasangan berurutan. Oke, sebelum dimulai, di sini untuk menentukan ruang sampel itu ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan. Untuk mencari ruang sampel ada 3 cara. Yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan. Jadi nanti kalian urutkan, pasangkan 2 kejadian, 2 objek, kemudian kalian pasangkan secara berurutan dan harus berbeda. Kemudian yang kedua diagram pohon dan yang terakhir data. Oke.
bukan? Ya. Baca kejadian yang pertama. Kita bahas dulu yang kejadian pertama. Yang keras. Perhatikan. Kita bahas yang pertama dulu. Menentukan ruang sensor daripada penanaman sensor menggunakan inputan pasangan perubahan. Saatnya jam 2 dimulai. It's time to begin the second lesson. Berarti di sini sampelnya S itu, kalau kalian baca di atas, S itu melambangkan ruang sampel. Berarti himpunan S-nya apa? Yang mungkin saja muncul dari pelemparan dua buah koin. Bisa saja apa? Angka dan angka. Kemudian apa? Angka dan gambar. Apa lagi? Apa? Gambar dan gambar. Apa lagi? Apa? Gambar dan angka. Apakah ada lagi slide ini? Tidak. Berarti ini merupakan ruang sampel dari pelemparan dua buah koin. Nah, kemudian jumlah sampelnya ada berapa? Jumlah sampelnya ada berapa? Jumlah sampel itu dilambangkan
Yang satu dua poin, uang sampelnya ada berapa? Nah, ada satu sampai. Ya, kalau misalnya lewat berarti yang muncul angka dan satu susah. Berarti pasangannya apa? Satu ya. Lewat lagi ternyata muncul angka dan yang
Oke, udah ya. Perhatikan dulu, perhatikan. Perhatikan dulu. Pada kasus 1 di sini yang dilempar itu apa? Poin ada dulu. Koin dan debu. Kita mulai koin dulu. Nah, koin ada simbolnya ada berapa? Dua apa saja? Gambar sama angka. Gambar dan Angka. angka. Kemudian yang debu ada berapa? 6. Nah, apa saja? Angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oh, Nah, mandi loh. kemudian kita pasangkan. Berarti semestanya sama dengan kita pasangkan. Nah, kita pasangkan semuanya. Berarti pasangannya ada apa aja? Yang pertama, gambar satu, terus ya seterusnya. Gambar Oh iya. Mas. Kita beberapa dari Oke, berarti yang bawah apa lagi yang belum? Yang apa ya? Angka 2 dan 10. Oke. Berarti, perhatikan. Berarti jumlah sampelnya ada berapa? Jumlah sampelnya ada berapa? Ada 2. Oke, yang belum selesai diselesaikan. Dilengkapi ya. Dilengkapi. Saya kasih waktu nulis 2 menit. Ya, yang belum selesai tulis. Ini bang, ini pokoknya tua Kalau sudah selesai, boleh langsung ke kasus yang kedua.
Oke, kalau sudah garis yang ini sudah ya? Saya hapus ya. Kejadian 2, kita akan belajar mencari ruang sampel menggunakan pohon, menggunakan diagram pohon. Menurut saya ini yang paling mudah, karena hampir tidak mungkin salah. Oke, baca yang kejadian 2. Yang kejadian 2. menentukan ruang sampel dan banyaknya Oke, sekarang perhatikan penyelesaian kegiatan 2. Di sana ada gambar pohon. Anggap saja itu seperti akar pohon. Nah, koin ini dia akan dilempar ada apa? Ada 2 koin. Berarti di sini kalian caranya bisa tuliskan dulu koin 1. Kemudian koin 2. Nah, sekarang koin 1 ruang sampelnya ada berapa? Ada 2, apa saja? Angka dan nah, kita masuk pada poin pertama. Apabila poin pertama yang muncul gambar di angka, poin kedua pasangannya bisa jadi apa saja? Bisa jadi angka dan berarti di sini angka ini bisa jadi berpasangan dengan angka lagi atau berpasangan dengan. Kemudian yang G, yang gambar sama bisa jadi berpasangan dengan angka lagi dan juga. Berarti di sini ruang sampelnya ada apa? Ada AG dan DA
Kejadian dua. Pas dua yang sudah selesai boleh lanjut ke yang yang belum selesai boleh dicekis. Oke, yang sudah selesai. Jawabannya benar nggak? Jumlah orang satunya ada berapa? 3. Di sana kita akan belajar menggunakan tabel. Ini lebih mudah lagi. Kalian perhatikan kegiatan nomor 3. Di sana, Rudi berencana membuat percobaan dengan melempar satu buah koin dan satu buah dadu. Nah, di sana diketahui koin itu ada 2 sisi ya, A dan G. Kemudian dadu ada 6. Tinggal kalian buat saja sebuah tabel. Berarti di sini ada uang aspal. Perhatikan. Nah, di sini uangnya ada berapa sisi? Ada 2, A dan G. Kemudian dadunya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kalian pasangkan saja. A dan 1 jadi apa? A dan 5 jadi apa? A. G dan 6
ada G1, G2 dan seterusnya, A1, A2 dan seterusnya. Sekarang coba kerjakan kasus yang ketiga. Di sana ada pelemparan 2 buah jadu. Berarti bentuk tabelnya seperti apa? Berarti bentuk tabelnya seperti apa? Oh, si Fer, yo. Oke, yang sudah selesai boleh? Yang sudah selesai boleh? Maju ke depan. Ya, siapa yang boleh maju? Oke, yang ketiga. Di sana ada 2 jadu, berarti ada jadu pertama dan juga jadu kedua. Yang sudah selesai boleh lanjut ke yang kejadian 3. Di sana kita belajar tentang peluang. Ya, sebelum berjalan, coba kalian search dulu di Google kalian. Rumus mencari peluang suatu jalan. Rumus mencari peluang suatu jalan.
Bisa yang vertikal atau ke bawah, satu dan dapat di mana. Kemudian tinggal kalian pasangkan saja. Bisa. Kalau dadu pertama 3, kemudian dadu kedua 5, maka sampelnya jadi apa? Kalau dadu pertama 3, dadu kedua 5, berarti jadi apa? Jadi jualan apa ya? Kalau dadu yang pertama 3, kemudian dadu yang kedua 5, maka sampelnya jadi apa? Kalau dadu yang pertama 3, dadu yang kedua 5, maka sampelnya jadi apa? Tinggal dipasangkan. Jadi 3 5 ya. Nah, sekarang kalau misal 6, di pertama 6, dadu kedua 3, jadi berapa? Jadi apa? 6 Saatnya yang ketiga dimulai. Oke, Mas Gadis. Diambil sebelas. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini seperti biasa, tugas untuk yang materi peluang silakan kalian pelajari sendiri di rumah. Di YouTube banyak, nanti saya share video tentang mencari peluang. Sekarang silakan kalian kerjakan secara individu seperti biasa. Dikumpulkan hari besok. Ya. Hari besok saya kesini jam istirahat pertama. Kalau susah cari Google banyak. Kerjakan ya. Kerjakan ya. Berdoa sebelum mulai mana? Nah, jangan lupa. Yang punya Oke, jangan lupa puisi dikerjakan. Besok saya ambil.
semuanya. Barangkali mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi